Halo guys, jadi sebelum mulai videonya, gue pengen nantangin lo pada nih yang berasa jago untuk nyeritain kasus kayak gue dan jadi storyteller untuk langsung ikutan kompetisi Pikopi mencari vlogger. Dengan cara gampang banget, lo langsung bisa upload video storyteller lo, itu langsung ke Instagram lo, dan jangan lupa untuk tag langsung ke @kopi.pikopi dan Instagram gue, dan pastinya harus pakai hashtag jadi jago dan hashtag jadi jago cerita. Nah, storyteller terbaik itu akan gue ajak kolaborasi. Anggap aja ini audisi online dan kali aja kita jodoh dan lu bisa jadi partner konten gue, gantiin co-host gue yang udah ngilang. Jadi langsung ikutan aja guys. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali dengan salah satu kasus yang menarik. Karena tentunya kalau nggak menarik kan nggak mungkin gue bawain gitu. Jadi selalu menarik gitu ya. Nah, kali ini yang mau gue bawakan adalah salah satu perampokan terbesar yang pernah terjadi di Kolombia pada tahun 90-an. Jadi bisa dibilang adalah the biggest Colombian heist. Caranya keren banget. Dan endingnya juga ngeri banget menurut gue. Dan nanti lo bisa coba mendengar cerita dari gue seberapa menariknya perampokan ini, karena bisa dibilang cukup berbeda dari yang lain dan cukup dilakukan sama orang-orang yang profesional. Dan ada hubungannya dengan orang-orang petinggi-petinggi juga. So, mari kita mulai. Inilah dia The Colombian Bank Heist yang terjadi di 1994. Yang sebenarnya sudah dijadikan sebuah inspirasi untuk sebuah series, limited series di Netflix, itu judulnya The Great Heist. Itu nggak 100% akurat, gue akan ceritain akuratnya. Kalau misalnya kalian yang mau nonton yang dramatisasinya, kalian bisa nonton ke limited series yang ada di Netflix. Oke, itu adalah salah satu series yang menurut gue asik. Kalau kalian nggak suka sama money heist yang terlalu drama, ini lebih menarik karena langsung to the point, karena limited series. Oke, sebelum kita mulai videonya, silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya, supaya itu menjadi support untuk gua. Dan kalau kalian mau support lebih jauh, kalian bisa langsung join membership gua untuk bisa nonton video gua lebih awal dari sebelumnya, dapetin badge, dan tentunya dapetin emoticon yang sebenarnya belum sempurna gua garap. Tapi setidaknya kalian bisa ikutin BTS dan segala macamnya. Oke, so mari kita mulai videonya. Follow gua di @rivalsantosa, gua di Instagram dan Twitter. Kalian bisa DM gua kasus yang menarik. So let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Perampokan terbesar di abad ke-20 atau bisa dibilang The Colombian Bank Heist, orang kenalnya. Ini kejadiannya terjadi di Kolombia, tepatnya di Banco de la República Valledupar. Tepatnya terjadi pada jam 6 pagi di tanggal 15 Oktober 1994. Dan proses perampokan ini itu terjadi selama 1 hari lebih. Jadi cukup lama sekali mereka ada di bank. Dan perampokan terbesar ini direncanakan cukup lama planningnya, itu sekitar 3-8 bulan. Kata beberapa informasi dari beberapa sumber yang berbeda. Karena sudah lama tentunya biasanya sejarah-sejarah seperti ini, apalagi ini cukup menjadi dark history bagi Kolombia, jadinya ada beberapa distorsi informasi tergantung sumber mana yang kalian baca. Dan strategi yang dipikirkan berbulan-bulan ini sebenarnya sangat menarik kalau kita ikutin dan cukup jenius dan dibuat oleh otak dari salah satu perampokan terbesar sepanjang sejarah yang terjadi di Kolombia. Jadi memang satu-satunya orang yang pernah merampok sebesar ini ya adalah orang yang merencanakan perampokan Bank Kolombia ini. Jadi cukup menarik untuk kita bisa melihat bagaimana perspektifnya dalam mempersiapkan perampokannya. Otak di balik perampokan besar ini adalah Benigno Suarez Rincon. Dia ini selain perampok besar, dia itu sebenarnya adalah pejabat tinggi dulunya di hierarki Medellin kartelnya Pablo Escobar. Tepatnya anak buahnya Gonzalo Rodriguez Gacha, atau lebih dikenal sama Gacha. Kalau kalian nonton Narcos ya, soal Pablo itu kita lihat Gacha juga di sana sebagai salah satu petinggi atau anak buahnya Pablo yang paling besar. Dan sampai kepada akhirnya meninggalnya Gacha pada tahun 1989 dan akhirnya si Benigno ini pensiun dari kartel. Karena memang runtuhnya Medellin kartel juga dan bangkitnya Cali kartel. Nah, baru setelah berhenti jadi kartel, dia ikut dalam beberapa perampokan. Baru setelah dia mulai berpengalaman dengan urusan perampokan-perampokan yang ternyata memang yang diikutin adalah perampokan-perampokan yang cukup punya high profile, akhirnya dia merencanakan sebuah last resort atau last missionnya dia untuk terakhir kalinya ngerampok, yaitu dia mau ngerampok Bank Kolombia. Karena dia mendapatkan informasi bahwa di sana baru aja kedatangan uang yang banyak banget dalam beberapa bulan ke depan. Nah,
Pada misi perampokan besar di Bank Colombia ini, dia itu mengajak tangan kanannya bernama Alexander Salcedo. Ini jadi memang tangan kanannya jika dia tuh melakukan banyaknya perampokan sebelumnya. Lalu dia juga mengajak Carilo Pena, itu adalah kepala kepolisian Kolombia pada waktu itu. Lalu ada Jaime Bonilla Esquivel yang bertugas untuk kerjasama dengan security di dalam bank dan polisi dalam tahap strategi karena dia juga adalah seorang lawyer yang ternyata punya banyak koneksi. Lalu karena ini perampokan besar-besaran ya, Benigno itu meminta dana dari Elkin Sousa karena pada saat itu dia belum punya cukup banyak uang untuk mempersiapkan perampokan yang besar banget sebenarnya budgetnya. Dan makanya dia meminta Elkin Sousa ini untuk membiayai perampokan ini. Jadi seperti orang kaya lah Elkin Sousa, cuman memang ya gangster-gangster juga. Nah biayanya itu berguna untuk membeli mesin welding dari Kanada yang memang cocok untuk menembus pintu brankas dari bank tersebut. Gitu. Jadi dia sudah dapetin spek dari pintu brankas dan segala macamnya itu sudah dikumpulkan selama 3-8 bulan gitu ya. Duitnya bakal masuk ke sana berapa dan barulah dia cocok-cocokin apa aja yang dibutuhkan, apa yang diperlukan dan salah satunya adalah mesin welding untuk bisa nembus pintu brankas tersebut. Nah, lalu ada 3 orang lagi yang direkrut yang memang disewa untuk mengoperasikan khusus mesin welding tersebut yang dia beli dari Kanada. Lalu ada orang kelistrikan ya. Jadi memang benar-benar untuk yang namanya karena kan ada electricity di sana juga, jadi diminta harus ada orang kelistrikan untuk ngatur listrik di sana. Dan tentunya beberapa orang lainnya yang ikut turut serta dalam eksekusi perampokan bank dengan total estimasi uang yang bisa dirampok atau yang ada di bank tersebut adalah sekitar 30 juta pound sterling. Alias sekitar 500 miliar rupiah. Nah pada tahap strateginya pun, Bonilla itu orang yang memang mengatur kira-kira hari apa nih yang menjadi hari terbaik untuk merampok si bank terbesar di Kolombia ini. Lalu pada saat itu estimasi harinya jatuhlah pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 1994. Tepatnya pada pukul jam 6 pagi. Sekalian juga memang karena pada hari itu ya libur nasional sampai hari Minggu. Jadi mereka tidak bisa diganggu dan tentunya pergerakan mereka akan lebih fleksibel dan lowong karena bank juga tutup. Nah maka setelah penentuan waktu, kerjasama dengan para polisi dan petugas juga sudah selesai. Perencanaan berbulan-bulan untuk tahu soal bahan pintu brankas juga sudah tahu akhirnya. Lalu mesin welding yang dibutuhkan juga sudah ada beserta dengan para operatornya, maka perampokannya pun dimulai. Dan memang ada beberapa security guard yang sudah kerja sama mereka yang sudah menginformasikan seluruh alur dari security dari Bank Colombia tersebut. Jadi informasinya sudah sangat-sangat clear kapan mereka harus masuk, kapan mereka harus keluar, lalu mesin apa yang dibutuhkan, kameranya ada di mana aja, mereka harus kayak gimana saat masuk lewat pintu apa, semuanya udah dikasih tahu sama security guard yang mereka ajak kerja sama. Nah, tibalah akhirnya pada waktunya gitu ya, dimana pada pukul 6 pagi di hari yang sudah ditentukan, kru perampok ini masuk ke area bank itu lewat pintu belakang. Jadi pintu khusus para staf dan juga pegawai dan orang-orang yang memang berhubungan dengan operasional di sana. Nah saat itu para kru perampok ini menggunakan sebuah truk dan menyamar sebagai petugas AC. Jadi untuk membenarkan yang namanya AC di bank tersebut karena memang sengaja AC di bank tersebut itu dirusak. Jadi supaya bisa si aircon crew ini itu bisa masuk dan pura-pura mau ngebenerin AC padahal mah mau ngerampok gitu. Nah mereka menyamar karena di depan bank juga memang masih banyak sekali petugas kepolisian dan gak semua juga ikut memang dalam kerja sama perampokan ini, polisi-polisi yang bertugas, sehingga mereka juga tetap harus menyamar supaya gak ketahuan dan tetap aman untuk bisa masuk ke bank tersebut. Lalu beberapa kru perampok ini turun ya, dipimpin langsung oleh tangan kanannya Benigno yang bernama si Salcedo tadi, yang langsung membuka pintu garasi bank dan memasukkan truk AC-nya. Tentunya dibukain sama security guard yang udah diajak kerja sama. Nah di sisi lain Benigno dan Bonilla itu menunggu di hotel Sicarare. Itu tepat di seberang bank sambil melihat prosesnya melalui jendela kamar hotel mereka yang memang mereka booking khusus untuk memantau keadaan luar. Jadi mereka punya HT rame-rame ya. Jadi kalau misalnya sudah ada berbahaya di luar, mereka bisa langsung informasikan ke tim yang ada di dalam. Nah, Salcedo sebagai kepala kepolisian yang menjaga bank tersebut itu juga bertugas untuk menjaga anak-anak buahnya yang nggak tahu soal perampokan ini untuk jauh-jauh dari pintu belakang dan dia terus mengawasi anak-anak buahnya. Nah, lalu setelah masuk ke garasi ya, pintu masuk ke dalam bank pun itu kan dibukakan oleh salah satu penjaga bank yang sudah kerjasama bernama Winston Tarifa. Jadi setelah mereka masuk garasi itu dibukain lewat mesin, habis itu mereka parkirin mobilnya. Nah, masuk ke dalam banknya itu kan ada pintu lagi. Nah, pintunya itu dibukain sama Winston Tarifa.
salah satu penjaga yang menjaga ruang surveillance atau ruang keamanan yang ada TV-TV yang isinya kamera-kamera semua itu. Nah itu si Winston Tarifa. Nah setelah dibukakan pintu, para kru perampok ini langsung menyandra dan mengikat 3 security lainnya, disertakan juga diikatkan dengan bom bohongan untuk mereka tuh biar takut. Karena memang 3 lainnya itu tidak ikut bekerja sama dalam perampokan ini. Nah para perampok ini juga langsung mematikan tombol alarm, itu pertama kali yang mereka lakukan. Dan langsung dengan cepat merakit mesin welding yang mereka beli di Kanada karena mesinnya cukup besar, jadi langsung dirakit dan langsung memulai proses pemanasan untuk melelehkan dan menembus pintu brankas yang mereka mau tembus. Nah tapi ternyata sialnya mereka, ya perampokan ini harusnya itu cuma selesai dalam hitungan jam aja dan memang harusnya cepat banget, jadi come and go doang. Nah tapi ternyata mereka itu harus nunggu sekitar 18 jam di dalam bank karena tiba-tiba listrik di dalam bank itu mati. Jadi semua peralatan mereka nggak bisa digunain. Jadi mereka harus nunggu selama 18 jam tanpa AC, tanpa segala macam. Jadi udah keringetan semua mereka. Dan tentunya mereka harus nunggu sampai listriknya nyala. Dan akhirnya memang listriknya nyala lagi. Dan akhirnya mereka mulai tembus gitu ya, mulai prosesnya dilanjutin lagi. Mereka juga ada yang menjebol tembok WC di sebelah brankas karena WC-nya, lalu masukin mesin weldingnya lagi dan nge-torch lagi pintu brankasnya sampai akhirnya mereka bisa sampai ke dalam brankas dan mencuri uang senilai 500 miliar kalau dikonversikan ke rupiah. Jadi super banyak banget dan kru yang masuk juga memang banyak. Ada sekitar 20-an orang yang memang sebenarnya terlibat dalam kasus perampokan ini. Dan sebenarnya yang masuk sebagai kru itu nggak ada yang tahu estimasinya. Tapi yang pasti dalam proses perampokan ini membutuhkan sekitar 20 orang dengan budget yang juga cukup besar. Nah total waktu operasi mereka itu menjadi 21 jam dari seharusnya hanya memakan beberapa jam. Ini juga yang akhirnya memang ngebuat banyak orang yang ada di luar itu juga jadi cukup panik dan juga jadi resah juga karena waktunya semakin mepet menuju ke hari Senin juga dan keadaan tuh mulai berbahaya karena ada beberapa penjaga-penjaga yang sudah mulai shifting dan tentunya security guard yang di dalam juga akan mengalami shifting di pagi harinya. Jadi kan udah harusnya ada pergantian gitu ya. Nah ini yang coba dipercepat supaya tidak terjadi shifting terlebih dahulu karena kalau misalnya nanti security guard yang baru itu akan datang ke bank untuk gantiin security guard yang lama, ini akan menjadi masalah untuk mereka. Nah, akhirnya mereka bisa berhasil dengan timing yang cukup tepat juga, walaupun memang sudah terlambat berbelas-belas jam, tapi setidaknya mereka bisa on time, tidak keburu sampai shifting dulu para pegawainya. Dan memang footage CCTV juga menunjukkan bahwa perampok ini berhasil keluar dari bank tepat pada pukul 2.51 pagi ya di hari Minggu. Dan Benigno serta Bonilla itu keluar dari hotel pada hari Seninnya, tanggal 17 untuk menghilangkan kecurigaan di masa mendatang supaya mengamankan mereka berdua juga. Nah setelah keluar pada jam 2.51 pagi, para perampok ini dengan truknya itu langsung pergi ke salah satu pabrik matras di mana di sana itu sudah ada 2 truk yang biasa buat nganter bir gitu harusnya biasa dipakainya yang memang ternyata sudah disiapkan untuk memecah uang ini menjadi ke 2 truk. Tadinya kan cuma 1 truk, akhirnya dipisah ke 2 truk supaya mereka bisa jalan ke lain arah dan akhirnya mereka jadi sulit di track kalau memang misalnya mereka itu sudah ketahuan. Nah barulah memang pada siang harinya itu ada 1 dari 3 security guard yang disandra itu akhirnya bisa membebaskan diri dan tahu bahwa bom yang dipasang di tubuh mereka itu adalah bohongan karena timingnya itu sudah habis ternyata dan mereka tidak meledak gitu ya. Dan setelah tahu bomnya itu bohongan, mereka itu langsung lari keluar untuk ngasih tahu polisi di luar tentang apa yang sudah terjadi, yaitu terjadinya perampokan besar-besaran. Berangkasnya itu kosong. Dan setelah beberapa saat bank kerampokan dan memang menciptakan inflasi yang cukup besar di Kolombia pada saat itu karena memang banyak sekali duit yang dicuri gitu ya. Banyak banget yaitu sekitar 500 miliar dan Kolombia pada saat itu juga lagi menata financialnya mereka. Jadi ini cukup menjadi pukulan besar secara ekonomikal bagi mereka. Jadi memang ini digarap begitu serius gitu kasusnya. Dan memang bank baru sadar tuh ternyata setelah mereka meneliti kasus ini, mereka baru sadar bahwa ternyata mayoritas uang yang dicuri oleh para perampok ini, komplotannya si Benigno, ini adalah uang baru yang sebenarnya belum pernah bersirkulasi bebas di pasar publik. Sehingga mereka bisa mendeteksi dengan tepat nomor seri dari semua uang yang dicuri secara mayoritas. Dari kesadaran itulah Benigno itu dan geng menjadi super sial ya karena bank itu akhirnya mempublikasikan urutan nomor seri uang yang mereka curi di berbagai media di Kolombia, di TV, di radio, di newspaper, di semua media yang ada dan mengumumkan bahwa uang tersebut adalah uang curian
Dan siapapun yang memakai uang tersebut sebagai nilai tukar tersebut tidak lagi bisa dipergunakan. Dan siapapun yang tiba-tiba memegang itu juga kalau misalnya nggak melaporkan itu juga akan ditahan karena ikut terlibat dalam proses perampokan tersebut. Sehingga dari sinilah semua orang di Kolombia tuh sangat berhati-hati dengan nomor seri uang pada saat itu dan melaporkan setiap ada uang dengan nomor seri tersebut. Bahkan kejadian ini membuat beberapa cetakan uang itu akhirnya tidak lagi dilanjutkan karena terjadinya perampokan besar-besaran ini. Dengan hilangnya nilai dari uang yang mereka curi, ini pun mengakibatkan gak ada satupun organisasi yang mau terima uang dari mereka. Bahkan Benigno pernah ingin menjual uangnya dengan setengah harga gitu ya, tapi gak ada yang mau karena ya cepat atau lambat uang itu juga gak akan ada gunanya lagi. Bahkan ini sudah disampaikan ke Interpol, sehingga walaupun lo keluar negeri dan segala macam, banking service-nya juga gak akan terima uang tersebut untuk bisa lo tukar ke mata uang lain. Karena memang sudah disebarkan secara publik ke berbagai negara. Lalu ternyata memang bukan hanya ngumumin soal nomor seri di TV dan di radio, negara juga sangat serius menggarap kasus ini, sehingga sampai akhirnya dengan berbagai upaya, Bonilla itu sebagai salah satu otak dan koneksi utama di perampokan ini, yang memang bekerja sama, yang ngajak kerja sama polisi, security guard dan segala macam, itu akhirnya dia mengaku ke polisi bahwa dia ikut serta dalam perampokan bank tersebut. Dengan ditangkapnya si Bonilla ini sebagai salah satu otak dari perampokan bank terbesar ini, akhirnya ya krunya juga runtuh, bisa tertangkap juga mayoritasnya. Nah setelah mengakunya Bonilla ke polisi gitu ya, akhirnya polisi ini bisa tuh meringkus beberapa orang yang dinilai bertugas di pengamanan bank dan di hari perampokan juga, dan beberapa petugas polisi yang berpatroli saat perampokan bank tersebut terjadi dan ternyata terlihat mengizinkan truk tersebut untuk lewat keluar dari bank. Dan juga pastinya beberapa polisi-polisi atau petinggi-petinggi yang ikut mengorganize perampokan bank terbesar yang terjadi di Kolombia ini. Jadi memang karena Bonilla tuh salah satu otak terbesarnya juga, jadi dengan ditangkapnya dia ya akhirnya banyak yang ditangkap semua. Nah setelah hampir semua gengnya ketangkep gitu ya, tapi tidak dengan si Benigno, karena memang ini tipenya orangnya memang sudah orang kartel banget dari zaman dulu, jadi jago kabur, punya beberapa properti di tempat lain, punya uang yang cukup banyak juga, jadi ya dia bisa kabur. Dan akhirnya memang baru ketangkep pada tahun 1996, jadi 2 tahun setelah perampokan, di mana dia ditangkap di tempat persembunyiannya di pegunungan, karena memang ketahuan saat ada polisi wanita yang menyamar pura-pura nanyain istrinya, dan akhirnya mereka bisa mengkonfirmasi bahwa itulah Benigno. Karena ya mereka tahu bahwa si Benigno ini nggak akan pernah mengaku namanya Benigno, karena takut itu polisi yang nanya atau segala macam. Makanya alternatifnya adalah ya tanya, ini beneran istri lu bukan? Jadi itu polisi pura-pura nanyain istrinya ada di mana gitu. Dan itulah yang akhirnya mereveal lokasi dari Benigno dan mengkonfirmasi identitasnya Benigno, dan akhirnya si Benigno bisa ditangkap di tempat persembunyiannya. Baru terbuka juga bahwa ternyata perampokan ini juga melibatkan salah satu gubernur di Kolombia pada saat itu yang bernama Gershar, di mana fakta ini dikatakan oleh para pelaku perampokan yang udah ketangkep gitu ya, yang katanya mengantarkan sejumlah uang ke rumah gubernur Gershar yang Benigno percayai menjadi tempat teraman yang nggak mungkin diperiksa polisi kalau memang terjadi apa-apa, atau misalnya perampokan tersebut ketahuan secara instan dan di-track balik uangnya. Nah rumah gubernur kan adalah salah satu tempat yang paling aman dan nggak mungkin dicari-cari polisi, dan nggak, ya bisa dibilang menjadi salah satu tempat yang nggak mungkin dicurigain gitu sebagai tempat penyimpanan uang perampokan. Dengan pengakuan ini memang juga akhirnya rumahnya tersebut juga langsung digerebek ya, rumah si gubernur ini, tapi memang tidak ditemukan apapun. Dan baru setelah beberapa saat setelah itu barulah ditemukanlah dalam jumlah yang cukup banyak uang hasil rampokan di perkebunan milik Gershar. Sekaligus pada tahun 2009 dia itu dituntut 24 tahun karena kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya, yang memang ternyata mengindikasikan bahwa Gershar itu memang dari awal kepemimpinannya itu sudah korup. Bahkan ikut mengorganize dan ikut bekerja sama untuk melakukan perampokan, salah satu perampokan terbesar yang pernah terjadi di abad ke-20. Nah itulah prosesnya bagaimana sialnya mereka. Sebenarnya menurut gue sialnya itu sudah ketahuan saat mati lampu sebenarnya di bank ya. Itu sudah tanda sial, dan ternyata lebih sial lagi saat semua uang yang dicuri adalah uang baru yang belum pernah bersirculated
di pasar publik yang ternyata nomor serinya bisa di track back dan diumumkan bahwa nomor seri tersebut nggak berlaku dan siapapun yang memegang dan memperdagangkan dan menjadikan nilai tukar itu juga akan ditangkap karena ikut berkontribusi dalam perampokan bank terbesar di Kolombia yang saking besarnya bisa sampai mengguncang ekonomi Kolombia dan menciptakan beberapa inflasi, dan juga impactnya adalah beberapa cetakan uang jadi tidak bisa dicetak lagi karena perampokan ini. Itulah dia cerita singkat dari The Great Heist. Tentunya kalau misalnya lu mengharapkan visual yang lebih deep, mungkin Great Heist yang ada di Netflix bisa cukup menggambarkan. Walaupun sebenarnya banyak yang bilang bahwa kisah nyatanya jauh lebih brutal daripada yang ada di film Great Heist. Tentunya itu bukan akurasi yang penuh karena memang banyak hal-hal yang didramatisasi. Tapi kalau kalian mau menikmati setidaknya alur cerita yang sama dengan kisah nyata ini, The Great Heist yang ada di Netflix cukup bisa kalian nikmati. Apalagi kalian yang suka genre-genre perampokan gitu ya. So, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pasti kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan pastikan juga untuk langsung follow gue di @rivaldosantosa. Gue di Instagram, ada di Twitter. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. Nantinya gue akan bawakan kalau memang betul-betul menarik. Dan kalau misalkan kalian support lebih jauh, kalian bisa join membership gue. Dan kalau kalian memang mau menjadi host atau co-host di Detektif Aldo, karena kan gue sudah kehilangan host gue yang sebelumnya, kalian bisa ikut audisinya online melalui kampanyenya Kopi.pikopi. Oke, so see you guys on the next video karena masih banyak kasus-kasus yang bisa kupas dan bisa kita bahas, masih banyak di dunia ini, dan see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know